Muhammad SAW sebelum menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah, Nabi pernah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ya, kita akan ulang lagi ya. Pasti ada yang tidak ingat tentang perkara itu. Jadi, ketika Nabi berada di Mekah, Nabi kalau sholat itu hadapnya ke arah mana? Waktu di Mekah, Nabi sholat ke arah mana? Apakah ke arah Ka'bah ataupun ke Baitul Maqdis? Masih ingat? Baik, saya bacakan lagi. Waqtalafal ulama'u hina furidatis salatu awalan bi Makkah. Hal kanat ila Baitul Maqdis au ila Ka'bah au ila Makkah ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tatkala difardukan salat pertama kali di Mekah. Apakah menghadap ke arah Baitul Maqdis atau menghadap ke arah Mekah? Ala qaulain. Ada pendapatnya dua. Faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ila Baitil Maqdis. Ibnu Abbas berkata bahwa ketika difardukan sholat di Mekah, sholatnya itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Wabil Madinah sab'ata asyara syahran. Kemudian pindah ke Madinah, masih menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Summa sarafahullahu ta'ala ilal Ka'bah. Setelah itu baru dipindahkan, dialihkan ke arah mana? Ka'bah. Oke. Ini kata satu pendapat. Kata Ibnu Abbas. Di Mekah sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian pindah ke Madinah, sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan, baru setelah itu menghadap ke Ka'bah. Namun seandainya pendapat ini betul, Nabi kalau sholat di Mekah, Nabi akan pilih arah yang dapat dua-duanya, ya. Maka Nabi akan memilih rukun Yamani atau Hajar Aswad, di situ sholatnya. Karena kalau sholat di situ dua-duanya dapat, menghadap ke Baitul Maqdis juga, menghadap ke Ka'bah juga. Begitu. Ini pendapat pertama. Wa qala akharun. Ulama yang lain berkata, awwalu ma fturidatis salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilal Ka'bah. Wa lam yazal yusalli ilaiha tiwala maqamihi bi Makkah. Pertama kali difardukan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menghadap ke arah Ka'bah. Dan senantiasa Nabi sholat menghadap ke arah Ka'bah itu selama berada di kota Mekah, ya. Karena Ka'bah adalah kiblat yang dilakukan ketika sholat oleh Ibrahim dan Ismail. Falamma qadimal Madinah, maka ketika Nabi sampai dan datang ke kota Madinah, shalla ila Baitil Maqdisi sittata asyara syahran. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi sholat ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan au sab'ata asyara syahran, atau 17 bulan, alal khilaf. Itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Nah, summa sarafahullahu ilal Ka'bah. Kemudian barulah Allah pindahkan arah kiblat itu ke arah Ka'bah. Qala Ibnu Abdil Bar. Al-Imam Ibnu Abdil Bar berkata, hadza ashahhul qaulaini indi. Ini adalah pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat itu menurut saya, kata Imam Ibnu Abdil Bar. Ya. Jadi kayaknya ini yang lebih kuat. Ketika Nabi berada di Mekah, Nabi sholatnya tetap ke arah Ka'bah. Ketika sampai ke Madinah, bangun Masjid Nabawi, arah kiblatnya ditentukan oleh Nabi menghadap ke arah mana?
Baitul Maqdis. Wassababu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinata arada an yasta'lifal yahud. Sebabnya kenapa Nabi melakukan itu adalah untuk mengambil hati, berlembut-lembut dengan orang-orang Yahudi. Yang orang Yahudi mengagungkan Baitul Maqdis. Itu kiblat mereka. Nah, Nabi sengaja memilih Baitul Maqdis untuk tujuan dakwah, agar mereka dapat diambil hatinya, direbut hatinya. Fatawajjaha ila kiblatihim. Maka Nabi menghadapkan arah salatnya itu ke arah kiblat orang-orang Yahudi. Falamma tabayyana indahum, falamma tabayyana inaduhum. Tapi ketika yang kelihatan adalah bentuk-bentuk perlawanan, bukan makin taat kepada Nabi, makin membangkang kepada Nabi, barulah kemudian arah kiblatnya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Itu tujuannya. Nah, kemudian ketika orang-orang yang bodoh itu berkata, "Kenapa kiblat pakai dipindah-pindahin?" Gitu ya. Enggak konsisten. Kiblat kadang ke situ, kadang ke sini. Kemudian Allah berkata, "Kul," katakan wahai Muhammad, "lahum ya asyrafal khalqi," katakan kepada mereka wahai makhluk yang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lillahil masyriqu wal maghrib," milik Allah arah timur dan juga arah barat. Ai al jihatu kulluha milkan. Jihad, arah, semuanya itu adalah milik Allah. Wal khalqu abiduhu, dan ciptaan Allah itu semuanya adalah hamba Allah. La yakhtassu bihi makanun. Allah itu tidak mengkhususkan dengan satu tempat saja, semuanya milik Allah. Wa innamal ibratu bimtithali amrihi la bi khususil makan. Hanya saja pelajaran daripada peristiwa itu adalah bimtithali amrihi, kepatuhan terhadap perintah Allah, la bi khususil makan, bukan dengan mengkhususkan satu tempat saja. Ya. Jadi ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad agar memindahkan arah kiblat. Itu bukan berarti tidak konsisten. Arah kemanapun itu adalah milik Allah. Semuanya adalah hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perintah itu datang daripada Allah, maka hambanya hanya perlu taat, tidak boleh membangkang. Karena yang kita sembah bukan makhluk, tetapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembah ke arah Baitul Maqdis bukan berarti Baitul Maqdis itu adalah sesuatu yang mulia. Kemuliaan yang ada pada Baitul Maqdis itu Allah yang berikan. Kalau kita kalau kita menghadapkan kiblat ke arah Ka'bah, bukan berarti Ka'bah itu yang mulia. Kemuliaan Ka'bah itu karena Allah yang memberikan. Maka kalau Allah yang memberikan kemuliaan itu, menyuruh kita menghadap ke arah kemana saja yang Allah kehendaki, hamba hanya perlu taat dan patuh, tidak ada tempat untuk membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka pelajaran daripada ayat ini, segala yang Allah tentukan kepada kita, kita sebagai hamba hanya perlu terima, tidak boleh menentang, apalagi tidak menerimanya. Kita bukan dianggap hamba kalau seperti itu. Ya. Segala apa yang Allah tentukan kepada kita, terima segala ketentuan itu, karena kita adalah hamba. Hamba, budak, ya. Budak itu kan dimiliki oleh siapa? Oleh tuannya. Siapa tuan kita? Tuan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dijual itu terserah tuan, mau disuruh apa saja itu terserah tuan. Karena hamba tidak ada pilihan.
Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ai muwassalun ila sa'adatid darain. Muwassilun, ya, Allah lah yang menyampaikan ila sa'adatid darain, kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa qad hadana ila dzalika, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita pada perkara itu, pada perkara menuju kepada siratim mustaqim. Haitsu amarna bit tawajjuhi ila baitil maqdis taratan wa ilal ka'bati taratan ukhra. Ketika Allah memerintahkan untuk menghadapkan wajah ke Baitul Maqdis pada satu ketika, dan kepada Ka'bah pada ketika yang lain. Ya. Maka kalau Allah sudah suruh, berarti itulah petunjuk yang terbaik. Kalau Allah sudah suruh kita, maka itu adalah petunjuk yang terbaik. Pelajaran dari